tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami boleh dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kau Bapa yang setia, senantiasa menjaga, memelihara hidup kami hingga pada saat detik ini Tuhan. Dan kami rindu saat ini untuk dapat bersekutu lewat firman-Mu dan boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya layakan hidup kami, suci kuduskan Tuhan dengan kuasa firman-Mu, agar kami boleh dapat merasakan kekuatan yang selalu baru di dalam kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terlebih apa yang kami rindukan, apa yang kami gumuli Tuhan dalam hidup kami, kiranya Engkau yang menjadi sumber jawaban yang pasti, yang senantiasa membuka jalan, senantiasa Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami semangat, gairah untuk selalu mencintai firman-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dan senantiasa mencintai doa dalam penyembahan kepada Engkau Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya Beston pagi kami pada saat hari ini dengan berbagai cara, kami tolak usir segala pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Pada pagi hari ini merupakan hari weekend ya bagi kita. Sebelum kita menjalani aktivitas sepanjang hari bersama keluarga atau bersama dengan kerabat, teman, sahabat, saudara seiman, atau mungkin masih ada yang tetap bekerja, ya alangkah baiknya kita membuka hari ini dengan firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kami bersyukur juga boleh dapat melaksanakan ibadah dengan kerinduan yang baik untuk dapat mengajak saudara sekalian untuk bersekutu lewat firman Tuhan. Lukas 14 Lukas 14 ayat yang ke-26 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara sekalian, kita semua dalam pembacaan ini, bahwa sebagai orang percaya yang siap menjadi murid Tuhan, adalah orang-orang pilihan yang sebenarnya memiliki suatu kesiapan hati untuk mendedikasikan dirinya menjadi pribadi yang melayani Yesus Kristus seutuhnya ya. Artinya di dalam pembacaan kita pada saat pagi hari ini, mengikut Yesus itu tidaklah mudah ya. Tidaklah sesuai ekspektasi kita sebagai manusia yang seringkali di pikiran banyak orang yang percaya mengikut Yesus itu diberkati dengan berlimpah-limpah. Betul adanya, tetapi berkat yang berlimpah yang diberikan Tuhan ini adalah menyangkut anugerahnya. Sebab berkat anugerah Tuhan itu adalah berkat yang melebihi ya, berkat secara materi. Karena Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam hal keselamatan kita. Tuhan pun selalu mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah berkat rohani. Bangsa Israel itu sudah ditanamkan dengan kebenaran bahwa masa keamanan yang akan tiba di dalam hidup mereka, yang akan menyelamatkan mereka itu adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi di situ bukanlah harta benda ya, yang menyelamatkan mereka, tetapi pengetahuan mereka akan firman Tuhan. Itulah yang menunjukkan dan menjadi jalan rahasia bagi bangsa Israel yang mau mendapatkan kehidupan sebenarnya. Manusia kan lebih cenderung dengan logikanya berpikir bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah ketika mereka memiliki harta benda, karena dari situlah mereka menerima kebahagiaan. Dari perspektif firman Tuhan tidak seperti itu ya. Tuhan akan memberikan kebahagiaan ya, bahkan kekayaan harta benda, jikalau manusia itu hidup taat setia, lebih dahulu mengutamakan Tuhan. Tapi bagi manusia yang tidak taat setia kepada Tuhan, meremehkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun perbandingannya adalah dia memiliki segalanya, maka hidupnya itu akan mengalami kehancuran. Tentu manusia, banyak orang yang percaya kepada Tuhan tidak menginginkan hal itu. Harapan kita hidup dalam Tuhan bagaimana kita memiliki kebahagiaan, bahkan kehidupan yang kekal. Nah, tetapi di dalam hidup ini ternyata ada suatu tuntutan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuntutan itu seringkali diberat-beratkan oleh manusia, tapi bagi manusia yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Namun manusia yang mau hidup mencari kebahagiaan, mencari kehidupan sebenarnya yang di dalam Tuhan, tuntutan itu tidak berat. Ya. Kuk yang diberikan Tuhan kepada manusia itu bukanlah beban atau kuk yang berat, tapi beban yang ringan. Oleh beban itulah yang membuat kita banyak sekali pelajaran ya,
terutama cook itu diberikan adalah supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang menurut. Ya. Menurut di sini bukan menurut kepada manusia, menurut di sini menurut kepada atasan kita, bos kita, ya, yang tinggal dalam kekekalan. Ya. Menurut kepada suami kita, ya, menghormati suami kita di dalam kekekalan, yaitu Tuhan Yesus, ya, yang menjadi raja, mempelai laki-laki dalam hidup kita. Dan setiap apa yang kita lakukan itu semuanya mendatangkan hikmat, mendatangkan sejahtera dan sukacita. Kalau kita percaya dan bertahan di dalam semuanya itu, ya saya percaya, kita semua patut percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Hanya saja memang ada konsekuensinya untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Salah satunya memikul salib. Orang yang memikul salib itu adalah orang yang berani mengorbankan apa yang semestinya dia miliki, ya, semestinya dia dapatkan. Dalam konteks ayat ini, ya, yang berbicara tentang kaum keluarganya sendiri pun dia harus korbankan dalam tanda kutip. Ya. Seperti dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini Tuhan menginginkan suatu perhatian khusus, ya. Sesuatu yang diutamakan adalah Tuhan. Bukan berarti Tuhan ini mengajarkan kebencian, tidak. Tapi bagaimana ini lebih mengarah kepada fokus kita, ya, untuk melayani Tuhan, supaya tidak terganggu dengan perasaan-perasaan yang lain. Jikalau di sisi lain Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mencintai Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dalam kasus ini, ya, di dalam pemahaman ini mengenai hubungan Allah, kasih agape, ya. Kasih agape yaitu kasih Allah, ya. Kasih Allah terhadap manusia ini, manusia memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan, maka tidak ada horizontal di situ, ya. Artinya di sini ada suatu tuntutan hubungan vertikal yang betul-betul sebulat-bulatnya. Kalau mereka mau betul-betul mengalami kasih Allah. Nah, setelah itu memang pembuktiannya secara hubungan horizontal, yaitu hukum yang kedua, yang hukum yang utama juga, ya, tetapi hukum yang kedua setelah hukum pertama mengasihi Allah, hukum kedua adalah mengasihi sesama manusia. Jadi di sini ditekankan oleh Tuhan Yesus yang mau menjadi muridnya, dia harus memiliki sesuatu rasa benci. Dalam pengertian mereka tidak memikirkan keadaan kaum keluarganya, sekalipun bahkan nyawanya sendiri mereka tidak menghiraukannya. Di lain sisi kita memahami firman Tuhan, memang mengikut Tuhan ini, saudara, menjadi murid Tuhan, ya, memiliki resiko, memiliki resiko yang dalam arti kata, ya, kita melihat saja, ya. Kita melihat saja bagaimana para rasul, para nabi, perjanjian lama ataupun perjanjian baru, mereka memberitakan firman itu sampai kepada meregang nyawa, ya. Terkadang menjadi murid Tuhan, apalagi menjadi kepercayaannya Tuhan sebagai orang yang dipercayakan memiliki jawatan. Dalam melayani Tuhan itu tidak gampang. Nabi Musa, ya, tidak secara spesifik dia melayani, ya. Dia melayani sebagai seorang nabi itu didampingi istrinya, didampingi anaknya, didampingi keluarganya.
Tentu kaum keluarganya itu dia tinggalkan di rumahnya. Yang pergi adalah dia sendiri bersama dengan Harun ya. Imam Harun. Harun pun meninggalkan istrinya. Ya. Walaupun ya kita tidak tahu, kita tidak bisa berspekulasi. Tapi intinya dalam cerita tersebut tidak pernah disebutkan keluarga mereka mengikuti. Ya. Selama Nabi Musa menyampaikan firman Tuhan. Ada dicatat keluarga mereka ya, pertemuan-pertemuan sesekali ada ya. Ada tercatat. Begitu juga para nabi perjanjian lama yang lainnya, bahkan para rasul. Ada seperti itu. Yesus pun tidak serta-merta dalam pelayanannya itu diikuti ibunya sendiri ya. Ibunya atau saudaranya yang kebetulan adalah muridnya, Yakobus, Yohanes ya. Jadi bersama-sama dengan dia ya. Tetapi dalam konteks mereka pun melayani Tuhan. Tetapi intinya dengan ayat ini bahwa sesungguhnya sampai nyawa sendiri pun ya, itu jangan kita terlalu mencintainya, karena itu akan kena di dalam Matius 16. Matius 16 ayat 23 mulai. Matius 16 maka ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Ya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, terima kasih. Jadi harga yang harus dibayar itu setara dengan nyawa ya. Anugerah Tuhan itu setara dengan nyawa. Dan ini suatu pekerjaan yang beresiko mengikut Tuhan. Ya. Kadang ya, tidak jarang juga mengikut Tuhan, memberitakan Injil. Kalau kita lihat para misionaris, mereka yang entah masih bujangan atau yang sudah berkeluarga, tugas mereka, misi sebagai misionaris, mereka tentu dengan pikiran, dengan perasaan yang tidak menghiraukan kaum keluarganya sendiri. Yang bujangan pun ya itu termasuk. Yang bujangan artinya mereka memiliki orang tua setidaknya, memiliki adik yang tadinya bersama-sama dengan mereka, tapi karena demi pekerjaan Tuhan mereka pergi ke pedesaan ya, bahkan suku-suku yang kanibal, yang pemakan manusia, yang tidak jarang juga kita dengar berita misionaris ya dihabisi oleh suku-suku tersebut demi memberitakan firman Tuhan supaya Injil itu dapat masuk ya ke suku-suku yang terdampar, yang bagian paling di pedalaman ya. Resikonya ada ya, ada yang bertahan hidup ya, mungkin seperti kisah Suzette Hattings ya, yang dimana dia adalah seorang, saya lupa dia orang berasal dari mana, Amerika mungkin ya, akhirnya dia bisa hidup di tanah Papua ya, sudah puluhan tahun dia sudah memiliki keluarga, tapi di situ dia menginjil di tanah Papua dan luar biasa, pasti banyak proses dan banyaklah cerita-cerita hamba Tuhan ya di tanah Papua juga yang bisa menangkan jiwa-jiwa, walaupun resikonya adalah nyawa. Namun sebenarnya saya percaya iman mereka itu memegang janji firman Tuhan ini. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi
mereka yang melayani Tuhan tanpa menghiraukan nyawanya, justru mereka akan memperoleh. Ya. Terjadi ya, banyak yang terjadi seperti itu, walaupun banyak juga yang terjadi kehilangan nyawa. Tapi sesungguhnya ketika mereka hilang nyawa mereka, saat itulah mereka tetap menerima janji Tuhan. Karena kan firman Tuhan pada akhirnya dimengerti bahwa nyawa yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, ya bagaimana mereka mati dalam Tuhan itu jauh lebih terhormat. Ya. Jauh lebih terhormat dan mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Luar biasa. Mahkota kehidupan itu adalah suatu pertanda ya, kehidupan yang menang. Dan mahkota ini diberikan bukan oleh presiden, oleh kerajaan di dunia ini, bukan. Tapi yang berikan adalah Yesus Kristus. Jadi kemenangan kehidupan yang sebenarnya, yang mutlak hanya di dalam kekekalan itu. Manusia tidak bisa memberikan itu. Sekalipun sudah mengalami, merasakan, menerima penghargaan di dunia ini, ya, semua itu fana. Ketika saudara sudah kritis, ya, siap mati, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Saudara sakit keras, habis sudah. Ya. Saudara sebagai pejuang, saudara memiliki penghargaan, prestasi dalam dunia pendidikan, pekerjaanmu, ketika saudara hampir-hampir mati, ya, sakit keras, tidak berdaya, maka itu menjadi suatu hal yang percuma. Bukan menjadi suatu kebanggaan. Tapi ketika engkau mati dalam Tuhan, ya, walaupun secara tidak terhormat seperti kematian gereja mula-mula, ya, para rasul, para nabi, tapi engkau dihormati di mata Tuhan, itu jauh lebih penting. Karena konsekuensinya, ganjarannya, saudara akan dipermuliakan dalam kerajaan sorga. Ya. Percuma engkau berprestasi, engkau dihormati di dunia ini, tetapi di akhirat ya, engkau adalah orang yang siap menerima kebinasaan, penghakiman. Karena perbuatanmu ternyata jahat ya, ternyata jahat. Sama seperti Lukas 16, seorang yang kaya. Coba kita baca itu. Kemarin tidak sampai kepada penjelasan. Lukas 16 ayat berapa itu? 13 ya. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Oh bukan, Lukas 16 dan 13. Lukas 16. Ayat yang ke tentang Orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Ayat berapa? 19 ya. 19. Ada seorang kaya yang Ya. selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria Ya. dalam kemewahannya. Yang selalu berjubah ungu dan Kain halus. berkain halus. Ya, ini suatu ciri-ciri orang yang kaya. Lenan halus sutra ya, berbahan sutra itu pakaian yang cukup mahal, yang dipakai raja-raja, petinggi-petinggi ya, orang-orang kaya ya, berpakaian ungu. Ungu itu sebenarnya dalam pengertian rohani berbicara tentang kemuliaan ya, kemuliaan. Ungu digambarkan juga merupakan kemuliaan Tuhan ya. Itu warna ungu itu ada di tirai ya, di pintu gerbang ya, yang memiliki pintunya itu berwarna, ada 4 warna, putih, merah, biru dan ungu ya. Itu mempunyai pengertian rohani. Dan tirai tersebut, kain tersebut ada di pintu gerbang ya, lalu ada di pintu gerbang, pintu kemah dan pintu tirai ya. Itu ada di tiga tahap ya, 3 pintu dalam tabernakel. Itu memiliki pengertiannya. Jadi orang kaya ya,
yang selalu berpakaian ungu, ya itu mereka hidup mewah dan hidup apa? Bersukaria. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya. Ya, terus? Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, Ya, badannya penuh dengan borok, ya. berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan Terus? ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham bahwa Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, terima kasih. Jadi ini suatu gambaran ya, suatu gambaran perspektif ya yang terjadi sampai detik ini. Terkadang orang-orang miskin itu yang menderita yang selalu ada di antara orang-orang kaya yang berharap mereka mendapatkan belas kasih ya. Tetapi ya pada kenyataannya sampai mereka habis binasa, mati pun tidak ada perhatian khusus. Ya, ini suatu gambaran yang tajam ya. Suatu kesenjangan sosial ya, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Tapi yang terjadi dalam dunia ya, yang jahat itu seperti itu. Gambaran Lazarus yang hidup miskin ya, yang meminta makan kepada si orang kaya ini, bahkan anjing-anjing pun itu ya, menjilat dia. Wah, luar biasa. Itu gambaran yang terjadi dalam keadaan dunia. Tetapi dalam Tuhan tidak ada. Dalam Tuhan itu tidak ada kaya dan miskin. Yang kaya dia menjual kekayaannya untuk hidup bersama dengan orang yang berkekurangan. Ya. Sehingga mereka memenuhi keperluan yang sepatutnya. Yang betul-betul tidak ada keperluan. Artinya mungkin begini, mereka yang hidup sederhana ya udah bersama dengan keluarganya di rumahnya hidup sederhana. Dia tidak menuntut apapun pada orang kaya, tetapi ketika dalam perhimpunan ada suatu kebersamaan. Ya. Tidak ada perbedaan di situ. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya. Itu yang terjadi dalam persekutuan bersama para rasul. Coba kita lihat gambaran ya, kebersamaan itu di dalam tubuh gereja. Kisah 2 coba. Kisah 2 ayat yang ke 42 ya. Kisah 2 ayat yang ke 42. Satu mulai. Orang-orang yang menerimanya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi 3.000 orang. Ini petobat-petobat baru setelah mereka mendengar khotbah Petrus dan mengalami pembaharuan hidup dan pertobatan, dan mereka melakukan apa yang Petrus sampaikan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini buah-buah mereka ini. Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan mereka, dan buah Roh Kudus ya. Terus Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan segala bersama. kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama ya. Terus Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya ya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. menjual harta miliknya dan membagikan kepada seseorang sesuai dengan keperluannya ya. Ya, artinya yang sudah mendapat
artinya mereka bagaimana membagi-bagikan atas harta ya. Harta yang dijual artinya ini orang-orang yang memiliki harta itu dijual demi menciptakan kebersamaan di dalam suatu persekutuan mereka ya. Ini luar biasa. Ini pemandangan gereja yang sebenarnya ya, menurut keperluannya saja ya. Terkadang zaman sekarang pun ada orang ya kelihatan miskin tapi mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Hidupnya maaf kata mungkin sudah kurang baik ya, memiliki suatu derajat yang dianggap rendah dalam strata manusia, tapi hidup mereka pun memiliki sifat yang kurang baik ya. Ada seperti itu ya, cukup menjengkelkan juga ya. Ya, tapi di lain sisi mungkin kita secara nurani kita bisa memahami keadaan. Terkadang kemiskinan itu membuat manusia memiliki sifat yang tidak baik dalam pengertian karena tekanan yang mereka alami sehingga memaksa mereka berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi kita bisa memahaminya. Nah, sebaliknya kita yang orang sekumpulan orang yang berada, seharusnya ya kita memiliki suatu sifat yang bijaksana, yang baik, yang bisa memahami orang-orang yang di bawah kita ya bisa memaklumkannya, dan bagaimana kita bisa memberi dampak supaya hidup mereka diubahkan ya dalam hal kebutuhan mereka. Dan di samping itu kita memberikan pengajaran supaya mereka memiliki pribadi yang baik juga ya, karena sudah mengalami kehidupan yang berkecukupan ya. Bagi kita yang berkecukupan bahkan mungkin berlimpah-limpah, harusnya dengan memiliki pendidikan, edukasi, pengetahuan ya, dengan fasilitas yang kita miliki, harusnya memiliki kebijaksanaan. Bukan yang terjadi tragedi antara Lazarus dengan orang kaya. Wah, itu tragedi keadaan dunia seperti itu. Maka di situ Tuhan gambarkan bahwa orang yang menderita seumur hidupnya itu yang layak menerima kerajaan surga. Karena di dalam penderitaan mereka pun itu ada kasih Tuhan ya. Tuhan pernah mengatakan ya, supaya murid-muridnya ini melayani mereka yang tidak memiliki pakaian ya. Sebab murid-muridnya pernah berkata, Tuhan, bagaimana kami bisa mengetahui bahwa Engkau, bagaimana kami bisa mengetahui dan melayani Engkau? Tuhan katakan bahwa ketika engkau melayani seseorang yang tidak memiliki pakaian ya, yang tidak memiliki makanan, saat itulah engkau sedang melayani aku. Tuhan pernah katakan bahwa aku tidak akan selalu bersama-sama dengan engkau, tetapi mereka ini, orang-orang miskin ini selalu ada padamu. Artinya selalu ada kesempatan bagi orang yang berada, yang diberikan anugerah Tuhan itu untuk melayani mereka. Miskin di sini bukan sekedar berbicara miskin secara materi ya, walaupun itu merupakan sesuatu hal yang krusial ya, menjadi ketetapan Tuhan untuk kita yang berada bisa memberikan perhatian kepada mereka, melayani mereka. Di lain sisi bagaimana miskin secara kebajikan juga ya. Kita bisa mengajarkan mereka dalam hal kerohanian. Orang-orang yang miskin itu akan selalu ada dengan engkau. Itu ada perkataan Yesus. Dan bagaimana kita bisa mengetahui melayani orang-orang yang dianggap miskin itu sama seperti melayani Yesus. Itu ciri domba, ciri sifat domba. Coba kita baca itu di dalam Matius 25. Matius 25 ayat
ayat yang ke ayat 31 mulai. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Domba ya, yang sebelah kanan itu domba ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Terus. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Terima aku. kasih. Ya, jadi ini suatu pengajaran yang indah ya. Suatu perumpamaan yang baik yang perlu kita tanamkan sebagai orang percaya. Ya, kita kalau mau menjadi dombanya Tuhan seperti itu. Tuhan katakan ketika aku telanjang kamu memberikan aku pakaian, ketika aku haus kamu memberi minum, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Yaitu suatu gambaran ya yang diberikan. Lalu murid-muridnya itu bertanya, pengikutnya itu bertanya, orang benar itu bertanya, ya. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang yang lapar, atau sebagai orang yang haus, atau sebagai orang yang telanjang, atau sebagai orang asing, atau sebagai orang yang sakit atau di dalam penjara, supaya kami bisa mengunjungi engkau, kami bisa memberikan perhatian, memberikan tumpangan, kami bisa memberi makan, memberikan minum, memberikan engkau pakaian. Lalu Tuhan katakan, Dia mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Ini menunjuk kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang terbuang, yang tersisihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa Lazarus itu adalah orang yang terhina dibandingkan orang yang kaya yang hidup setiap hari itu dengan pesta pora, bersukaria dengan kemewahannya ya. Jadi Tuhan bisa membedakan orang seperti ini, kemewahannya di dalam dunia itu akan, ketika di akhirat dia akan mengalami sebaliknya. Berbeda orang yang hidup menderita ya. Orang yang terhina, paling hina ya. Hidup dalam kekurangannya ya, bahkan dia tidak mendapatkan perhatian sedikit pun. Justru disitulah mewakili kehidupan Tuhan. Penderitaannya itu diperhitungkan Tuhan supaya di akhiratnya itu mereka mengalami suatu kehidupan yang layak. Ini sesuatu keadilan Tuhan.
keadilan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ya, artinya gambaran Lazarus itu adalah gambaran manusia percaya yang senantiasa menyadari hidupnya dalam pergumulan. Ya, hidup kita dalam pergumulan. Hidup kita setiap hari memiliki kesusahan, saudara. Makanya kita sebagai orang percaya jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, mengeluh boleh, Tuhan Yesus pun dalam kemanusiaannya mengeluh. Ayub yang diberikan kemenangan, diberikan kelimpahan di akhir hidupnya. Ya, dia mengeluh ketika menghadapi pencobaan yang begitu berat. Itu sesuatu hal yang wajar. Tapi jangan pengeluhan itu sampai membuat kita menghujat Tuhan. Itu berbeda dengan istri Ayub yang pada saat itu, ya, adalah seorang pendamping yang lemah, ya, tidak mampu menghadapi pergumulan. Sebenarnya ini berbicara istri perempuan, berbicara itulah gereja. Ayub menggambarkan itu bagaimana pergumulan Tuhan Yesus menghadapi kenyataan dalam kemanusiaannya itu, kenyataan dia harus disalib. Tapi tampaknya gereja tidak mampu, ya. Perempuan itu menggambarkan gereja yang tidak mampu, yang lemah imannya, yang akhirnya undur. Karena dia undur sehingga dia mengatakan kepada Ayub supaya menghujat Tuhan, dan matilah kau di dalam kebinasaan. Nah, ini gambaran gereja yang ibarat kata hidup hanya dengan materi dunia. Ketika suaminya itu, ya, ketika Ayub, ya, hilang segala sesuatunya, ya, dia tidak bisa mendampingi, dia tidak mau hidup menderita bersama-sama dengan Ayub, memberikan perhatian pun tidak, ya, padahal yang mengalami Ayub. Itu gambaran gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus. Terkadang Tuhan menuntut kita untuk mengalami salib jalan Tuhan, tapi gereja menolaknya, ya. Gereja mengabaikan, gereja menyingkirkan, gereja menolak Yesus Kristus, menolak salib Kristus itu, ya. Bahkan, ya, meminta ibarat kata Yesus dan matilah kau. Ya, itulah ciri-ciri gereja yang menolak firman Tuhan, yang menyalibkan Yesus kembali dalam diri mereka. Hati-hati. Tipe seperti gereja itu, ya, seperti yang katakan, engkau berkata seperti perempuan gila. Gereja yang gila adalah gereja yang kehilangan akal sehatnya, yang hidupnya menuruti hawa nafsu. Itu pengertian rohaninya seperti itu. Sehingga dengan nafsunya, ya, dia sudah hilang. Segala hal-hal rohani itu sudah mati. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita ini beresiko, ya. Seringkali di dalam pelayanan, ya, mungkin seorang ayah, seorang suami, seorang yang mau mengikut Yesus, ya, dalam hal kenyataan hidupnya terkadang untuk menginjil itu, ya, jangan sampai melibatkan kaum keluarga, karena akan terseret-seret juga. Kalau mereka bermasalah, mereka akan dimusuhi, ya, sebagai pemberita Injil, ya, mereka akan dikejar-kejar. Gereja mula-mula pun seperti itu, ya. Di lain sisi banyak sesuatu hal yang terjadi yang tidak terduga. Ya, terkadang kalau kita mungkin sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, ya, ingin fokus melayani Tuhan, ada-ada saja, ya. Ada-ada saja hambatannya, entah istri atau kita sebagai istri, ada-ada saja suami yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Wah, itu mengganggu fokus kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Anak kita, bahkan orang tua kita yang bujangan ingin mengikut Tuhan, seringkali orang tua itu menjadi penghambat. Menjadi penghalang kita untuk mau melayani Tuhan. Ada seperti itu, atau adik kita atau saudara kandung kita. Itu seringkali terjadi, ya, di dalam keluarga ketika kita mau betul-betul melayani Tuhan. Makanya Tuhan katakan, anggap seperti kita membenci, ya. Membenci bukan berarti kita tidak peduli, tidak. Artinya kefokusan kita, ya, dedikasi kita untuk melayani Tuhan itu terkadang memang harus nggak usah pikirin mereka, ya. Percaya saja kepada Tuhan. Entah mereka ngambek, entah mereka mau berpikiran negatif kepada engkau, tapi kalau selama engkau tidak membenci, dalam pengertian tidak membenci secara keadaan sebenarnya, tapi bagaimana engkau diajarkan untuk
betul-betul lebih memilih mengasihi Tuhan, karena engkau percaya ketika engkau mengikuti, mengutamakan Tuhan, maka keselamatan kaum keluargamu itu akan terjamin oleh Tuhan. Itu kan janji Tuhan ya, sebagai ayat terakhir. Sebagai ayat terakhir di dalam Lukas. Di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya dan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, terima kasih. Ini jaminannya Tuhan. Terkadang kita mengikut Tuhan dengan mengorbankan kaum keluarga. Artinya bukan mereka yang mengalami resiko, tidak. Artinya ya kita harus terpisah ya demi kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan dalam pengertian dengan perasaan membenci mereka, supaya jangan berpikir tentang mereka, karena ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan jamin keselamatan mereka, Tuhan pelihara mereka, asalkan kita betul-betul setia melayani Tuhan ya. Nah, dengan begitu kita akan menerima 100 kali lipat ya. 100 kali lipat ini adalah suatu jaminan berkat Tuhan yang ibarat kata kelipatannya tidak main-main. 2 kali lipat saja yang Tuhan berikan itu luar biasa ya. Sedangkan rahasia kegerakan besar ya 3 kali lipat ya, 3 kali ganda. 3 kali ganda pekerjaan Roh Kudus itu sudah luar biasa tahun pertama, apalagi 7 kali, apalagi 10 kali, apalagi 100 kali lipat ya. Cuma di kegerakan besar hanya sampai 7 kali lipat. Karena kalau pekerjaan Roh sampai 100 kali lipat, wah itu canggihnya udah, mujizatnya udah seperti itu. 7 kali lipat itu udah angka sempurna ya. Pekerjaan Roh itu di kegerakan besar. Ini mengenai berkat jaminan keselamatan. Artinya 100 kali lipat itu adalah suatu anugerah Tuhan yang sebenarnya sudah tidak terhitung. Itulah berbicara tentang keselamatan ya. Keselamatan upah yang besar ya, upah yang tidak bisa tertandingi ya. Asalkan kita betul-betul serius mengikut Tuhan. Jangan khawatir dengan kehidupan keluargamu ya, bapamu, ibumu, orang tuamu, anakmu ya, istrimu, rumahmu. Di sini berbicara ya anak dan istrimu. Kalau engkau sebagai imam, kau melayani Tuhan ya istri ya seharusnya dukunglah suamimu, atau sebaliknya mungkin istrimu yang giat melayani pekerjaan Tuhan, kau sebagai suami kau bekerja secara sekuler, dukunglah istrimu di dalam pelayanan. Kalau dia harus pergi ya melayani pekerjaan Tuhan ya dukunglah, jangan kau menjadi penghambat istrimu, kasihan ya. Terkadang ya istrimu pergi melayani, atau suamimu ya, atau anakmu pergi melayani, engkau sebagai orang tua jangan kau menghambat ya. Terkadang mungkin engkau kurang perhatian ya, karena mungkin prinsipnya itu ya, membenci dalam pengertian hatinya tidak mungkin membenci sebenarnya ya, tapi bagaimana dia berusaha untuk mengarahkan seluruh perhatiannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena di dalam dia melayani Tuhan pun dia punya harapan bagaimana keluarganya, orang tuanya itu mendapatkan keselamatan ya. Cerita Ibu Gembala juga seperti itu, karena dia mengikut Tuhan dahulu ya, sekalipun dia dimarahi, dihambat oleh mamanya sendiri ya, tetapi dia mau tetap mencari Tuhan, karena dia yakin ya ada pengharapan di dalam Tuhan yang bisa memberikan jaminan ya, memberkati, memelihara kehidupan orang tuanya, terlebih memberikan jaminan keselamatan sampai dia rela ya. Ibu Gembala rela walaupun cekcok dan sebagainya, tapi ya karena hanya ingin mengikut Beston ya, di dalamnya itu ada persekutuan yang indah, mau melayani Tuhan ya, ganjarannya bagaimana orang tuanya boleh diberkati ya, boleh diselamatkan, keyakinannya akan kabar pengantin.
puji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memang mengikut Tuhan, ada resikonya ya. Ada resikonya, dan Tuhan ingin kita fokus ya. Seolah-olah kita membenci segala sesuatu kaum keluarga kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, artinya Tuhan tidak mau ada pikiran-pikiran yang bercabang. Tuhan mau kita serius fokus. Kalau soal keluarga itu jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mencari Dia. Apalagi nyawa kita, jangan pikirkan nyawa. Ya, jangan berpikir nyawa. Artinya nyawa di sini, hidup di sini berbicara tentang jangan kau khawatir tentang hari esok engkau makan apa, engkau mau dapat engkau mau pakai apa, ya kebutuhanmu apa besok hari, ya itu menyangkut nyawa. Jangan kau terlalu pusing dengan hal itu. Kalau engkau melayani Tuhan, Tuhan pasti pelihara ya. Tapi kalau engkau berpikir nyawamu, kau mempertahankan nyawamu dengan caramu sendiri, engkau akan kehilangan berkat Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Kami berdamai kepada Engkau, kami tidak mencapai kepada penyembahan, tapi biarlah Tuhan ini merupakan persekutuan yang kami rindukan, sikap hati kami yang senantiasa mau selalu menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Penyembahan kami, persembahan hidup kami Tuhan untuk menerima firman-Mu merupakan suatu wujud lain dalam sikap dan menyembah dan menghormati Engkau Tuhan. Dan biarlah kami sebagai penyembah-penyembah yang benar, artinya kami adalah manusia, orang-orang percaya yang percaya sungguh akan firman-Mu dan boleh mempraktekannya, yang boleh dapat melakukannya. Sebagai pelaku-pelaku firman itu membuktikan kami adalah penyembah-penyembah yang benar, karena kami menyembah Tuhan Allah. Kami percayakan mujizat keberadaan-Mu dalam hidup kami, dan kami percayakan setiap perkataan-Mu dan melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat anugerah-Mu, atas firman pengetahuan yang memperkaya kehidupan kami dalam kebijaksanaan, dalam kebaikan yang murni, di dalam menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan biarlah itu semua Tuhan akan terwujud dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Berkati kaum keluarga kami Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi orang tua kami Tuhan, bagi sanak saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Semuanya itu kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka betul-betul mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, pertemukan kami besok hari di dalam ibadah, ingatkan akan pelayanan kami, walaupun masih secara virtual, tapi biarlah jamahan pekerjaan Roh-Mu bekerja, Tuhan, yang tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga dapat melawati setiap kami dan memberkati kami Tuhan. Sepanjang hari ini, segala kegiatan jemaat-Mu, pekerjaan, aktivitas apapun, baik bersama kaum keluarga maupun rekan-rekan, saudara seiman Tuhan, ataupun bersama teman-teman kami, biarlah semuanya kami jalani itu dengan roh takut akan Engkau, sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, melainkan kami tetap menjadi terang di dalam pergaulan lingkungan kami dimanapun kami berada, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu di hari yang Kau anugerahkan bagi kami, dengan kemenangan, dengan berkat janji firman-Mu yang kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa besok ibadah. Tuhan Yesus memberkati.